jika tidak denganmu, maka tidak dengan siapapun. Kesedihan Titik Soeharto mungkin jarang terlihat oleh publik, namun di balik air mata itu tersimpan perjalanan panjang kisah cinta sejati dan pengorbanan bersama Prabowo Subianto. Titik Soeharto dan Prabowo Subianto yang menikah pada tahun 1983 adalah pasangan yang serasi dan harmonis. Namun cinta mereka tidak berjalan dengan mulus dikarenakan kondisi politik yang berubah akibat tuntutan mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Saat itu Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi, hubungan mereka pun terancam. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat dituduh terlibat dalam aksi penculikan aktivis dan rencana kudeta. Prabowo kemudian memutuskan tinggal di Yordania untuk beberapa waktu. Semua wanita sama, apa yang diharapkan pada calon suaminya. Seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Tak peduli apakah wanita itu dari kalangan jelata maupun kalangan bangsawan. Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa, apalagi bermain dengan irama kematian. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Soeharto, Siti Hediati Haryadi, seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, Titi tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit ABRI. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi bersatunya dua keluarga Soeharto dan Sumitro Jojo Hadikusumo. Lalu kemudian Titik pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu kondisi negara berjalan sangat berat, gangguan keamanan mengancam stabilitas negara. Puluhan tentara Republik Indonesia meregang nyawa di medan tugas. Pemerintah pun menerjunkan TNI untuk mengembalikan kedaulatan bumi pertiwi. Presiden Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit ke medan laga. Bahkan suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke medan tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara, namun tidak dengan Titik, meski akhirnya harus pasrah dengan keadaan. Saat Prabowo mengangkat tas meninggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur, Titik pun menangis. Tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya mengadu nyawa di medan pertempuran yang penuh hujan peluru, yang kapan saja siap mengenai tubuhnya. Kenapa bukan yang lain? Seorang prajurit ABRI siapapun dia harus siap membela negara, siap hidup di alam liar, siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama. Demikian pesan yang sering didengar Titik dari ayah kandungnya. Titik sangat mengerti hal itu, namun air mata tetap mengalir meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya dan tak dapat mengubah tekad Paja Prabowo, serta tak dapat mengubah apapun. Setiap malam Putri Soeharto tidur dalam kesendirian dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah bak putri seorang raja, namun hatinya tak pernah terasa nyaman karena bulir-bulir air mata Titik kembali meleleh dan membasahi bantal dan guli. Malam-malamnya ia selalu di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok, sementara yang ada di pikirannya adalah apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Apakah ia terluka ataukah baik-baik saja? Apakah masih hidup atau sudah mati? Tak ada makanan yang terasa enak di lidah, tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata, dan tak ada hiburan yang membuat senang hati. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Prabowo suaminya. Di tengah malam pekat gulita, Titik sulit memejamkan mata. Pikirannya melayang jauh entah kemana. Sementara di tempat yang jauh, Prabowo bergulat dengan dinginnya cuaca malam, perihnya perut karena lapar dengan kondisinya letih dan sangat lelah. Harus tidur di atas lumpur dan tanah di alam yang terbuka. Tak ada yang bisa dilakukan Titik kala itu selain hanya merintih doa dan memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang wanita, Titik merasa ia diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, Titik bahkan sedang diperlakukan adil oleh negaranya. Mengapa kebahagiaan yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain? Atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah bareng sejenak? Titik rindu, Titik kangen suami bapak, tangis Titik di depan Soeharto kala itu. Namun ayahnya dari dulu selalu hanya menjawab, sabar Ndu, sabar. Ketidakadilan dirasakan Titik tak hanya sampai di situ. Hatinya sedih dan berkecamuk, ingin rasanya menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat. Apalagi saat itu ia mulai hamil dan mengidap. Ia ingin bercerita, tetapi tak tahu harus bercerita kepada siapa. Kemana suaminya saat ia ingin bermanja? Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit? Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan? Di mana suaminya saat ia mengidam? Di mana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi? Di mana putra Sumitro itu kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan? Dan di mana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendiri? Tanyakan kepada Didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan pula pada Titik seperti apa rasa deg-degan hati ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada Titik seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya berhari-hari hilang di tengah pertempuran, dan saat Prabowo ditemukan ia dalam kondisi pingsan.
jalanan dengan penuh semut dan ulat. Prabowo selamat setelah saja nyaris tewas. Titik sulit menjalani kehidupan normal seperti saudara-saudaranya yang lain. Ibu Tien Soeharto yang telah mengalami apa yang dialami putrinya mencoba menghiburnya seraya mengajarkan bahwa cinta tak selamanya harus di sisi, cinta tak selamanya harus mendampingi, cinta adalah mengabdi pada negeri, bahwa cinta adalah pengabdian dan cinta adalah menjalaninya meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan kalimat mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah hanya karena membela ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rerumputan dan dedaunan, meminum air mentah dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat gejolak peristiwa Mei tahun 1998, Letnan Jenderal Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Pada kondisi dilema, keluarga Cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga Cendana. Ia harus diusir dan harus menceraikan Mbak Titik. Sebagai wanita, tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu selain kembali menumpahkan air mata. Putri Soeharto itu tak berhenti menangis. Suami yang sangat dicintainya itu tengah berada dalam kondisi terfitnah dan ironisnya, keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya. Posisi Prabowo saat itu sangat tidak menguntungkan. Prabowo bersama sejumlah petinggi militer lain yang telah mati-matian mempertahankan stabilitas keamanan justru menjadi difitnah akan menggulingkan kekuasaan Soeharto. Alasannya karena Prabowo dekat dengan sejumlah tokoh reformasi semacam Amin Rais. Sementara Titik tak dapat berbuat banyak, ia berada dalam kungkungan sebuah keluarga militerisme yang notabene hanya tunduk pada satu perintah dan si pemilik perintah adalah ayahnya sendiri. Tak pernah terbayang seumur hidupnya perjalanan rumah tangganya akan berakhir tragis. Apa yang ditakuti Titik menjadi kenyataan. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998, Prabowo diusir dari Cendana. Sandiwara tragis sedang berlaku di negeri ini. Prabowo di mata rekan militer ia banyak didengki perwira tinggi karena memiliki segudang keajaiban prestasi dan tentu saja beraliran putih. Di mata Soeharto, Prabowo dituduh pengkhianat karena pro rakyat. Sementara di mata rakyat, Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai. Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tega hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 1998. Sungguh itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji. Tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada tanggal 25 Mei tahun 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Lagi dan lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titi tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas lelaki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu pun terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri padang pasir sana. Putra mahkota Yordania yaitu Pangeran Abdullah, ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, teman sejati ketika kesulitan, tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Dengan langkah berat pada bulan September tahun 1998, ia terbang ke Amman, Yordania. Di Yordania, Prabowo diperlakukan sangat spesial karena temannya Pangeran Abdullah itu merupakan putra dari Raja Yordania. Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan. Ia memilih diperlakukan biasa saja, hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Di negara ini, Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam. Hal-hal berat yang telah menimpanya perlahan ia lupakan. Prabowo di Amman belajar bisnis, belajar bahasa Arab, dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo hingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu saja, Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasihat militer Yordania. Akan tetapi, tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa ia adalah warga negara Indonesia dan tak akan pernah berubah. Prabowo juga membangun bisnis bersama adiknya yang telah lama menggeluti dunia bisnis yaitu Hashim Jojo Hadikusumo. Berkali-kali Prabowo ingin kembali ke Indonesia. Namun beberapa temannya melarang karena rentetan fitnah masih berseliweran. Perlahan tapi pasti, Prabowo yang sudah jatuh ke tingkat terbawah perlahan bangkit dan kembali ke tanah air yang sangat dicintainya. Walaupun pernah terjatuh, Prabowo terus bangkit untuk terus berjuang bagi bangsanya. Walaupun pernah difitnah, disingkirkan, disudutkan,
tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar, seakan melupakan penderitaan yang telah dialaminya. Ia terus berjuang untuk bangsanya. Ia tidak pernah dendam, marah, dan sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya. Secara pribadi, Prabowo sudah kaya raya, punya usaha di mana-mana, punya sahabat dan teman para raja. Tapi mengapa ia capek-capek mau jadi presiden Indonesia? Bayangkan, usaha Prabowo untuk menjadi presiden, ia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia. Namun ia tak peduli dan tetap terus maju walaupun 1000 kali dihadap, difitnah, dihina, diolok-olok, tidak peduli, ia tetap maju terus. Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot ingin jadi presiden, jawabannya tegas, ia ingin mewujudkan Indonesia kaya. Otak dan hatinya panas melihat Republik Indonesia tersia-siakan. Mewujudkan Indonesia Raya itu benar-benar menakutkan bagi musuh-musuh negara ini, karena semua orang tahu karakter Prabowo itu keras. Satu kata dan perbuatan, konsekuen, tekad baja dan tidak bisa disetir. Jiwa patriotnya untuk NKRI sangat total. Tanda-tanda cinta sejati Prabowo dan Titik itu nyata. Dari mata Titik Soeharto, cinta untuk Prabowo itu masih ada. Begitu pula di mata Prabowo. Hal itu sesuatu yang tidak bisa dibohongi. Cinta sejati mereka tak pernah terpisahkan karena jarak, tak pernah berubah karena waktu, dan tak akan hilang hanya karena ujian. Mbak Titik adalah cinta pertama, cinta terakhir sekaligus cinta sejati Prabowo. Prabowo tidak pernah dekat dengan perempuan manapun sejak pisah. Begitu pula Titik, cinta mereka abadi. Kisah air mata Titik Soeharto adalah bukti dari kisah cinta sejati dan pengorbanan Titik bersama Prabowo. Mereka adalah contoh dari pasangan yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Bahkan mereka sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengalami masalah dalam hubungan percintaan. Mereka berdua sudah menunjukkan bahwa cinta tidak harus selalu bersama, tetapi bisa juga berjalan berdampingan.